Niki ya. Oh iya adik-adik, sebelum memulai sekolah minggu hari ini, pagi ini, kalian berharap adik-adik semua bersama seluruh kakak-kakak pelayan PAR dimanapun mereka berada, ada dalam keadaan sehat. Bagaimana caranya? Mematuhi setiap protokol kesehatan yang ada dengan 3M. Adik-adik tahu? Ya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga memakai masker. Tepat sekali, karena kalau kita mau menaati protokol kesehatan yang ada, pasti kita akan ada dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, adik-adik yang di rumah, sudah siap untuk mulai sekolah minggu hari ini? Sudah siap? Nah, karena semua yang ada di rumah sudah siap, kita akan memulai dengan salam anak gemit. Tahu kan salam anak gemit kita? Kalau begitu, saat kalian mengucapkan anak gemit, adik-adik akan bilang Citra Kristus. Sudah siap? Anak gemit, Citra Kristus. Sekali lagi, anak gemit, Citra Kristus. Yeay, semua yang ada di rumah tentu sangat pintar-pintar. Nah, adik-adik yang di rumah, kalian ingatkan bahwa sekolah minggu hari ini merupakan kerjasama dari UPP PAR Sinode Gemit dan juga UNICEF. Dan siaran sekolah minggu hari ini bisa adik-adik nikmati melalui radio RRI Kupang dan juga radio Suara Kasih. Nah, karena adik-adik semua sudah siap untuk memulai sekolah minggu pagi ini, kalian ajak adik-adik di rumah untuk bangun berdiri dan kita akan menyanyi lagu Mari Kita Bersukaria dan juga lagu yang kedua, Hari Ini Harinya Tuhan. Musik. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan terus berterima kasih untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami anak-anak-Mu sampai saat ini. Kami bersyukur ya Bapa, kami memasuki hari Minggu yang baru dengan satu sukacita besar, karena tentu Tuhan yang menyertai kami dan memampukan kami. Biarkanlah dalam memasuki Minggu baru ini kami mengawali dengan sukacita bersama Tuhan Yesus, dan biarlah sekolah minggu hari ini juga menguatkan kami di tengah-tengah pandemi ini. Kami akan memulai sekolah minggu, Tuhan Yesus sekiranya memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat bagi semua anak-anak, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang di rumah masih semangat untuk memuji Tuhan? Ya, kali harap adik-adik yang di rumah tentu masih semangat yang memuji Tuhan. Oh iya, kalian mau tanya, adik-adik yang di rumah sudah memasuki masa libur ya?
Kalau sudah, kalian harap dalam masa libur ini dan juga dalam masa perayaan Natal, adik-adik tetap ada dalam keadaan sehat dan mematuhi setiap protokol kesehatan yang ada, dan tentunya tetap bersemangat dan bersukacita menyambut perayaan Natal ini meskipun di tengah pandemi. Karena itu, kalian mengajak adik-adik di rumah menyanyi lagu Memuji Tuhan Selalu. Adik-adik akan mendengarnya bersama dengan Kak Herlina, dan tentu saja dengan kreativitas yang sangat luar biasa yang tentunya adik-adik di rumah pasti sudah tunggu-tunggu. Dan untuk itu, sebelum kita memulai dan mendengarkan cerita, kita mengangkat pujian Firman Tuhan Ku Dengar. Adik-adik yang di rumah, mari kita berdoa untuk mendengarkan cerita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap penyertaan yang masih kami alami sampai saat ini. Saat ini kami sudah siap dan rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Engkau memberkati kami, buka hati kami, supaya kami siap mendengarkan firman Tuhan, dan dari firman ini kami boleh belajar menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Matius pasal 1 ayat 19 dan ayat 24, serta Lukas pasal 2 ayat 26 sampai 38. Nanti adik-adik baca sendiri ya. Kak Herlina hanya akan bercerita saja. Adik-adik membacanya di rumah. Nah, sebelum Kak Herlina bercerita, Kak Herlina mau bertanya. Apakah adik-adik di rumah pernah kedatangan tamu? Tentu saja bukan? Pasti saja ada tamu yang suka berkunjung ke rumah kita. Sama seperti tokoh dalam cerita kita hari ini. Pada bulan ke-6 di waktu itu, tiba-tiba datanglah seorang malaikat bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Maria. Malaikat ini memberitahukan sesuatu yang bagi Maria adalah sesuatu yang tidak mungkin.
Malaikat itu berkata, "Salam bagimu, hai yang dikaruniai oleh Allah." Wah, adik-adik, Maria terkejut. Apa yang terjadi? Kenapa malaikat ini menyatakan bahwa dia diberi salam oleh Allah? Adik-adik, karena Maria telah dipilih oleh Allah untuk melahirkan seorang bayi. Malaikat itu berkata bahwa Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia harus memberi nama anak itu Yesus. Tentu saja Maria terkejut. Kenapa? Karena Maria belum menikah. Dia hanya baru bertunangan dengan kekasihnya yang bernama Yusuf. Kalau orang-orang tahu bahwa Maria sudah mengandung, maka mereka pasti akan dihukum. Maria mendengarkan perkataan malaikat itu. Malaikat itu juga berkata bahwa anak itu adalah anak yang dikandung oleh Maria dari Roh Kudus. Dan anak itu akan meneruskan kerajaan Daud. Tahta Daud yang akan diteruskan oleh anak itu, dan dia adalah Yesus. Adik-adik, Maria pasti sangat terkejut dengan hal itu. Bagaimana dia harus mengatakan itu kepada tunangannya, yaitu Yusuf? Adik-adik, ketika Yusuf datang, Maria menyatakan kepada Yusuf bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya mereka memberi nama anak itu Yesus. Yusuf berpikir dia akan meninggalkan Maria karena budaya mereka ketika itu tidak mengizinkan mereka untuk punya anak sebelum pernikahan. Lalu adik-adik, ketika Yusuf sedang tidur, maka malaikat itu datang bertemu dengan Yusuf dalam mimpinya dan meminta kepada Yusuf untuk menjadikan Maria sebagai istrinya, karena anak yang dikandung oleh Maria itu berasal dari Roh Kudus, dan anak itu akan menjadi penyelamat dunia ini. Itulah tujuan Yesus datang ke dalam dunia, untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, supaya manusia yang berdosa ini, yang harus dihukum oleh Allah, bisa tinggal nanti di surga bersama-sama dengan Yesus, ketika mereka percaya bahwa Yesus datang ke dalam dunia, lahir dan mati untuk menyelamatkan manusia, yaitu kita semua. Demikian cerita kita hari ini. Biarlah kita juga menjadi sama seperti Yusuf yang dengan rendah hati menerima Maria dengan segala keadaannya. Sama seperti Maria yang berkata kepada malaikat itu, "Jadilah padaku menurut perkataan." Maria tunduk kepada kehendak Allah. Kita pun harus tunduk kepada kehendak Allah. Nah, adik-adik, demikian cerita kita. Sampai jumpa di cerita yang lain. Nah, adik-adik, mari kita berdoa mensyukuri firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau menolong kami untuk belajar bagaimana Yusuf dan Maria menerima keadaan kehadiran-Mu bagi mereka dan juga bagi seisi dunia ini. Kami
bersyukur dan kami belajar atas kerendahan hati daripada Maria dan Yusuf. Tuhan tolong supaya kami juga belajar melakukan hal yang sama, tulus kepada sesama kami, dan menerima orang lain dengan hati yang penuh syukur. Ini doa kami, Tuhan Yesus, memberkati firman-Mu bagi kami. Amin. Nah, adik-adik, kita akan belajar membuat hiasan pohon Natal. Pasti adik-adik di rumah sudah punya pohon Natal, bukan? Hari ini Kak Herina akan mengajari adik-adik untuk membuat hiasan pohon Natal berbentuk Santa Claus. Bagaimana caranya dan apa saja bahan-bahannya? Yang pertama, kita membutuhkan kertas origami karena kita akan melipat Santa Claus. Yang kedua, kita membutuhkan lem, kita membutuhkan gunting, kita membutuhkan selotip, spidol, kain perca berwarna merah, dan kalau adik-adik di rumah punya mata kucing seperti ini, maka adik-adik bisa menggunakannya. Tetapi jika tidak, maka adik-adik bisa menggantikannya dengan biji-bijian apa saja yang ada di rumah adik-adik. Nah, bagaimana caranya kita membuat Santa Claus? Santa berwarna merah. Jadi kertas origami yang akan kita pakai adalah kertas origami berwarna merah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah melipat sisi dari sebelah kiri ke sebelah kanan dengan model seperti ini supaya memudahkan kita ketika melipat. Oke, kita bikin tanda yang cukup supaya sebentar ketika kita melipat bagian dalamnya kita punya tanda yang pasti. Setelah seperti ini, kita ambil satu sisi dari atas, kita lipat ke bawah seperti ini. Lalu sebelahnya lagi dilipat sama seperti tadi, menyatu pada batas garis yang tadi. Seperti ini adik-adik. Setelah jadi seperti ini, bagian bawah kita lipat menyatu ke ujung atas dari lipatan yang pertama. Jadinya seperti ini adik-adik. Kita balik, jadi nanti seperti ini ya, sudah. Lalu kita lipat bagian atas yang berwarna putih ke bawah. Usahakan supaya tidak sampai pada batas yang ada di belakang. Kenapa? Karena kita akan melipat bagian putih itu sekali lagi membentuk bagian topi daripada Santa. Seperti ini. Jadi yang tadi ada kelebihan di atas, kita lipat ulang lagi satu kali seperti ini. Lalu bagian samping ini kita lipat ke belakang. Seperti ini adik-adik. Jadinya sampingnya yang sebelah lagi kita lipat seperti ini. Supaya belakangnya ini keras dan tidak terbuka, kita perlu menolong melekatkannya dengan menggunakan selotip.
berarti keras, dia tidak akan terbuka lagi. Setelah itu kita membalikkan ke depan dan kita akan memasang mata di sini. Ini matanya. Tapi kalau adik-adik tidak memiliki mata kucing seperti ini, adik-adik bisa menggantikannya dengan kacang-kacangan. Kita kasih lem. Ya, sudah jadi. Lalu kita akan membuat mulutnya dengan menggunakan kertas atau kertas warna merah, atau di sini Kak Herina punya kain perca berwarna merah dan Kak Herina akan gunting menyerupai mulut untuk dipasang di mulut daripada Santa. Kita beri lem. Nah, adik-adik, ini hasilnya. Ini hasil yang hari ini kita kerjakan. Jika adik-adik ingin menggantungnya di pohon Natal, maka adik-adik membutuhkan sedikit tali atau pita untuk menaruhnya di bagian belakang agar bisa menggantungnya. Dikasih sedikit lem. Nah, ini hasilnya. Kalau kita mau juga hidungnya kelihatan lebih besar, maka kita bisa memakai tisu atau kapas yang kita beri warna dan menggumpalkannya menjadi gumpalan kecil dan menaruhnya pada tempat yang ada di bawah mata sehingga jadinya seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik, kalau adik-adik tidak punya kertas origami, adik-adik juga bisa memakai kertas apa saja yang ada di rumah adik-adik. Dan nanti ketika adik-adik punya kertas origami, adik-adik baru akan mencoba seperti ini. Nah, hasilnya karena di rumah Kak Herlina itu pohon Natalnya kecil, hasilnya Kak Herlina buat lebih kecil seperti ini. Nah, adik-adik, inilah hasil kreativitas kita hari ini untuk membuat hiasan pohon Natal. Dan kali ini yang kita kerjakan adalah membuat Santa. Terima kasih, silahkan mencoba. Tuhan Yesus memberkati kita. Adik-adik, bagaimana ceritanya hari ini? Ya, tentu saja cerita yang sangat menarik. Dan tidak kalah menarik juga, adik-adik akan mempraktikkan kreativitas yang sudah Kak Herlina tunjukkan tadi. Adik-adik bisa menggunakan alat dan bahan yang bisa adik-adik temui dimanapun adik-adik tinggal. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita, dan persembahan ini bisa adik-adik kumpulkan melalui kakak-kakak pengajar paruh di lingkungan adik-adik, dan juga bisa dititipkan kepada orang tua untuk dibawa ke gereja. Kita menyanyi berlimpah sukacita di hatiku mengiringi persembahan. Di hatiku berlimpah
mengakhiri ibadah online kita, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat semua proses ibadah kami dari awal sampai dengan selesainya. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati anak-anak di rumah yang sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Biarlah mereka senantiasa merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan mereka dari waktu ke waktu. Tuhan Yesus memberkati masa depan mereka. Sekalipun mereka harus sekolah dari rumah, tetapi Tuhan Yesus tolong supaya mereka bisa belajar dengan sungguh-sungguh, dan biarlah mereka boleh berhasil. Orang tua mereka kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati orang tua supaya bekerja keras untuk membiayai kehidupan, tetapi juga untuk membiayai pendidikan anak-anak. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk sekolah minggu yang akan berlangsung pada waktu-waktu yang akan datang. Tuhan Yesus menolong supaya kami tekun beribadah di rumah ataupun di gereja. Kami tetap melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mari Tuhan Yesus memberkati para pemimpin negeri kami, supaya mereka dapat memimpin negeri ini dengan baik, dan kami dapat merasakan kemurahan Tuhan Yesus dari waktu ke waktu, dari hasil mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami. Tuhan Yesus memberkati pada masa Natal. Kami pertaruhkan semua proses perayaan Natal, menyongsong Natal ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan Yesus memberkati, menjadi berguna bagi pelayanan Tuhan di dunia ini. Kami berdoa dan bersyukur Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan Yesus beri kepada kami. Kami akan berpisah. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami dan menolong kami. Sepanjang kami tidak bertemu, kami tetap merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih daripada Tuhan Yesus menyertai kami mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik semua, kita sudah sampai di penghujung sekolah minggu hari ini. Wah, tidak terasa ya, kita sudah bersama beberapa waktu yang lalu. Tapi adik-adik, kalian harap tidak bosan-bosan, dan kita akan bersiap diri memasuki masa raya Natal. Kalian berharap adik-adik semua mempersiapkan masa raya Natal di tempat pelayanan adik-adik semua dengan penuh sukacita. Dan jangan lupa untuk membagi kebahagiaan itu lewat sosial media bersama dengan kakak-kakak pelayanan